A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala shayban nafi'an. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik peserta pesantren weekend Al-Azifi yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah Allah kasih kita nikmat banyak betul hari ini. Salah satunya Allah turunkan hujan. Makanya diajarkan dalam Islam ini kalau hujan turun apa yang kita ucapkan? Apa? Allahumma shayban nafi'an. Artinya apa? Ya Allah, semoga hujan membawa manfaat. Untuk anak-anak yang beriman, hujan turun bukan suatu masalah, tapi sesuatu yang mendatangkan keberkahan. Masih ingat kajian kita pagi tadi yang mengingatkan kita untuk bisa mencintai Allah dalam bentuk ibadah kepadanya. Karena mungkin kita bersama ini nggak lama, cuma 3 hari 2 malam, betul? Setelah ini masing-masing pulang ke rumahnya beraktivitas lagi. Tetapi kewajiban itu tetap ada. Bahwa orang Islam itu tercipta untuk beribadah. Dan ibadah yang dirutinkan ini ya salah satunya sholat. Terpanggil manusia untuk sholat. Aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka pagi tadi kita sempat bahas bagaimana hal-hal yang mendatangkan cinta kepada Allah. Masih ingat gak? Ya, yang pertama kita disuruh berilmu. Berilmu tentang Allah. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk yakin dengan Allah. Karena bagaimana orang bisa yakin tanpa ilmu? Kebayang gak sih adik-adik? Kebayang gak sih kira-kira kalau kita beribadah ke Allah tapi kita gak yakin? Jadi kalaupun cuma sholat sekedar gugur kewajiban sholat, karena dibangunin paginya susah sholat tapi cemberut, Allahu Akbar, Allah, Assalamualaikum. Enggak ada bagus-bagusnya. Ya. Kenapa? Karena ibadahnya terpaksa. Nah, orang kalau ibadahnya terpaksa, enggak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan. Makanya kalau pengen dapat kebaikan, yang pertama kita berilmu tentang Allah. Yang kedua, kita betul-betul yakin kepada Allah dengan 3 tahapan keyakinan dalam Islam. Yang pertama ilmul yakin. Apa? Ilmul. Yang kedua ainul yakin. Apa? Ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Jadi ada 3 keyakinan dalam Islam. Yang pertama apa? Ilmul yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Ilmul yakin artinya orang yakin karena ilmu. Karena tahu. Ya dia tahu tentang Allah, Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi, Allah yang kasih rizki. Saya yakin cukup Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Cukup Allah sebagai penjamin. Atau kalau bareng-bareng kita berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penjamin untuk kami. Kami yakin walaupun hujan turun dengan derasnya, tetap barbecue kambing guling terjadi, betul?
Kalau sampai nggak jadi, waduh, udah ngurangin porsi makan soalnya Ustaz. Ya tadi Ustaz dengar bocoran katanya di dapur pada makannya dikit-dikit. Ditanya sama orang dapur kenapa? Kan kita mau pesta. Oh, Masya Allah. Kebayang nggak sih pesta ya? Masya Allah. Ya pestanya pesta yang syar'i. Nanti Ustadz akan ajarkan bagaimana cara makan dengan mengedepankan doa, menutup dengan doa. Kemudian fakulu mimma yali, makan yang paling dekat, jangan yang jauh gitu ya. Sekali lagi, kita harus berilmu, kemudian kita yakin. Orang yang yakin dengan 3 tahapan, ilmu yakin karena belajar, ainul yakin karena melihat, hakul yakin keyakinan yang mantap karena dia berilmu, dia melihat. Baru kemudian dia bisa ikhlas. Ya. Dan kalau sudah bicara agama, kita bicara apa? Ikhlas. Hanya untuk Allah. Kita nggak perlu yang lain, cukup Allah. Makanya kalau orang ikhlas hanya untuk Allah, seperti ayat yang mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Artinya apa? Wallahu alam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka itu orang-orang kafir tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Makanya kalau sampai ada orang yang tidak bisa ikhlas, ya, orang yang tidak bisa ikhlas, ini khawatirnya terjebak dalam perbuatan kufur. Terjebak dalam perbuatan kufur. Nah, kalau sudah berbuat kufur, tidak ada kemuliaan dalam hidupnya itu. Makanya suruh mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Kalau orang sudah ikhlas, ya agama ini hanya untuk Allah, azan berkumandang itu nggak lihat kiri kanan. Yang dia tahu kalau azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, itu bukan cuma panggilan muazin, itu panggilan Allah. Mari kita sholat. Udah, orang tua nggak repot lagi nyuruh, karena kalian sudah tahu ini Allah panggil kita untuk sholat. Jangankan mendatanginya, lawang menjawabnya saja pahala. Apalagi sampai intizor. Apa intizor? Menunggu waktu sholat. Orang kalau sudah intizor, kata Rasulullah, pahalanya seperti orang yang sholat. Kenapa sih mesti sholat, Ustaz? Kayak nggak ada yang lain? Ya iyalah, lawang ibadah setelah sahadat ya sholat. Jadi kalau sampai ada orang Islam malah seneng kalau sholat itu udah selesai, ini bahaya. Berasa ya, pas selama di pondok sini kita merasakan sholat subuh dengan bacaan yang panjang, betul. Ini kadang-kadang kalau yang nggak kebiasa, ketika imam baca surat panjang, hatinya tuh pada ngomong, ya Allah, berhenti di mana nih ayat gitu. Was-was. Ya. Tapi demi Allah, kalau kita paham apa yang dibaca tuh indah. Makanya perhatikan bahwa sholat ini harus memiliki efek tanha anil faksawal munkar. Kita bisa nggak berbuat keji dan mungkar karena sholat. Tahu nggak adik-adik, perbuatan keji dalam Islam itu apa aja sih? Ada yang bisa sebutin nggak? Apa? Apa perbuatan keji dalam Islam? Apa? 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 Ada yang tahu gak perbuatan keji yang sering dilakukan sama anak-anak apa? Yang pertama, berbohong sama orang tua. Keji gitu. Berantem sama saudara. Wah, ini apa lagi? Durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua. Berantem sama saudara. Apa lagi? Enggak. Apa? Pokoknya semua yang jelek-jelek itu cuma bisa dicegah dengan apa? Sholat. Makanya kalau orang rajin sholat, bikin dosa males. Kan sholat ada wudu, betul? Ada sikat gigi, betul gak? Ada bersiwak,
ada mandi. Makanya orang kalau sudah sholat tuh bersih. Ternyata setan takut sama orang yang bersih. Gampang kalau ngelihat anak yang bandel biasanya mandinya males. Gampang kalau ngelihat orang yang suka bohong itu mulutnya bau, suka demen sikat gigi, gampang kok. Kenapa? Karena semua yang buruk dari siapa? Semua yang buruk dari siapa? Setan. Dan setan sangat suka sama yang jorok-jorok, bau-bau. Setan gak suka sama yang bersih-bersih, wangi-wangi. Ya, mau gak kita dibenci sama setan? Mau gak? Mau gak dibenci sama setan? Mau. Gimana supaya dibenci sama setan? Wangi, bersih. Iya. Mandi, wangi, bersih. Ya, jadi betul-betul memang dia paham bahwa yang namanya membuat setan benci itu merupakan bagian dari pahala. Ya. Tapi kemudian yang lainnya, yakni setelah kita berilmu, yakin, ikhlas, kita jujur. Kita jujur. Jujur artinya tidak menambah, tidak mengurangi. Maksudnya apa, Ustaz? Tidak menambah dan tidak mengurangi. Iya, karena agama ini tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sudah dibilang dalam Quran, agama telah sempurna. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ya. Itu yang dikatakan jujur. Tolong agama jangan ditambah, jangan dikurang. Yang namanya sholat maghrib 3 rakaat ya 3. Yang namanya sholat isya 4, jangan dikurang-kurangin. Yang namanya sholat subuh 2 rakaat, jangan ditambah-tambahin, gitu ya. Nanti kalau agama ditambah-tambahin, dikurang-kurangin, namanya apa? Bid'ah. Kullu bid'ah dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat, nggak bagus sudah. Baru tuh ilmu, yakin, ikhlas, jujur, baru kita bisa bicara cinta dalam ibadah kepada Allah. Nah, kalau adik-adik sudah cinta, ini omongan orang tua nggak perlu lagi keras untuk nyuruh sholat. Karena kita sudah cinta sama Allah. Dengar azan tuh, hayyalan sholat. Allah yang mencintai kita manggil kita. Hayyalal falah. Allah yang mencintai kita memanggil kita, mengajak kita untuk sukses, menang. Hayyalal falah. Karena kalaupun kita pintar, kita nggak sholat, kita nggak sukses namanya. Kita datangi panggilan Allah dan kita mengadu semua masalah kita kepada Allah. Ciri-ciri hati orang anak-anak yang sehat itu kata Ibnu Qayyim, ketika sudah datang waktu sholat, hilang semua gundah gulana. Sedih, kesel hilang kalau sudah dengar azan. Harusnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita bisa mencintai Allah, maka kita akan memiliki 2 karakter yang baik. Inqiyad dan qabul. Inqiyad artinya tunduk dan patuh kepada Allah secara total, baik ucapan maupun perbuatan. Orang kalau sudah baik sempurna ya, bukan cuma sekedar hafal Quran, hafal hadis, tapi di luar kelas bisa menjadi yang terbaik. Bisa menjadi yang terbaik. Ya, itu bentuk inqiyad total untuk Allah, perbuatan maupun ucapan. Kalau qabul sekedar ucapan. Makanya Ustadz yakin sekali 3 hari kita di sini mudah-mudahan bisa membuat kita ini tahu bahwa memang untuk Allah itu cintanya harus sempurna. Bagaimana menyempurnakannya? Yuk perdalam tentang Allah, berilmu tentang Allah, yakin tentang Allah, ikhlas tentang Allah, jujur dalam syariat kepada Allah, maka timbulkan cinta dengan 4 hal tadi. Tunduk dan patuh akan kita miliki insyaallah ya. Mudah-mudahan anak-anak yang soleh menjadi anak yang baik, di lingkungan yang baik, disempurnakan dengan cara yang baik insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Let's kita langsung barbecue, kita makan kambing guling setelah ini ya. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Minta maaf ya kalau seandainya ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.